Sihir yang telah diambil supaya nggak kembali ke badannya mama dimasukkan di dalam botol yang udah dikasih garam supaya kepanasan. Garam gosok, garam kasar. Kekecilan kakak belinya. Hello my friend. Sebelum lanjut di videonya, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. 1, 2, 3. Terima kasih dan jangan lupa comment, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya doakan sehat selalu. Yang sakit semoga disembuhkan, dan semoga yang rezekinya mampet semoga dilimpahkan sama yang di atas. Amin 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 ya rabbal alamin. Kali ini saya berada di kediaman kakak saya yang sakit non medis, dan kebetulan juga ada Mama Erni yang sakitnya juga non medis. Kali ini dengan izin Allah untuk menyembuhkan secara non medis, karena apa yang jika kamu mempunyai kelebihan jangan kamu tonjolkan, jangan kamu pergunakan dengan hal buruk, dengan kejahatan jangan, karena Allah sudah mempercayai kepadamu untuk digunakan hal yang baik-baik aja untuk pengobatan ataupun yang bermanfaat lainnya. Kali ini Mama Erni sakit apa? Mama sakitnya mulai bulan Februari. Maret itu gatal-gatal. Mama kira di kaki, mama kira tuh digigit nyamuk ya. Seiring berjalannya waktu, barengan sama suami sakitnya sama gatal-gatal juga. Terus kalau suami pakai dadanya sesek, ya susah nafas, opname 3 kali. Nanti diceritain deh di channelnya Mama Erni Muhammad ya. Ini singkat cerita aja. Kalau mama tuh sakit non medis karena secara medis juga alergi, udah pakai obat, udah ditanganin dokter, tapi hasilnya nihil. Semua itu kan kalau gak diizinkan Allah kan gak akan terjadi. Jadi mama kebetulan ketemu sama seseorang yang bisa ngerti magic. Akhirnya mama dinyatakan memang sakit non medis. Ceritanya tuh panjang. Akhirnya singkat cerita, anaknya mama ini, Vicky Adi, kan sebelumnya udah punya bukan kelebihan sih sebetulnya itu. Ya kebetulan aja atas izin Allah itu bisa melihat yang gaib gitu ya, dunia lain ya. Akhirnya yang spiritual ya, akhirnya diasah, dibimbing sama yang nanganin mama waktu itu di bulan Mei itu. Akhirnya anaknya mama sekarang, Vicky Adi itu bisa menangani mama sendiri. Jadi kebetulan mama mengunjungi keponakan juga sakitnya sama seperti mama, gatal-gatal yang nggak wajar, dan mama juga sakit di kepala. Ini nanti diambil sama biang sakitnya itu, nanti diambil sama anaknya mama Vicky Adi. Jadi semoga lancar, semoga terangkat penyakitnya Dengan izin Allah. Semoga dengan izin Allah penyakit yang ada di dalam tubuhnya Mama Erni bisa sembuh walafiat. Amin. Karena mungkin orang berpikiran sakit adalah Tuhan menyayangi kita agar lebih dekat lagi kepada yang di atas. Juga. Dan juga ya kalau misalnya diberi sakit-sakit terus ya nanti keluarga ya pusing gitu loh. Sakit apa aku sampai terus-terusan. Nah
Kalau secara secara medis, kalau dinyatakan tidak ada penyakit, berarti penyakitnya non medis. Kalau non medis mau ngobati itu harus tanyakan medis dulu, sudah berobat atau belum. Nah, penyebabnya apa? Kalau misalnya sudah berobat, nah kalau misalnya sudah sembuh terus kumat lagi, nah itu berarti ada apa dengan penyakit itu. Nah, seperti itu. Ya, mari kita bersama-sama untuk mendoakan agar penyakitnya Mama Erni disembuhkan, diangkat sama Allah agar diberikan kesembuhan, sehat-sehat terus. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ini biasanya kalau menangani mama, kan Vicky Adi ini kan menangani keluarga aja, masih belum menangani orang lain. Mama nggak mengizinkan ya, karena memang riskan ya kalau masalah gini. Masalah ini kan bersinggungan masalah goib ya. Biasanya mama diminta sama Vicky Adi mengamalkan surat 5 ditambahi 1 surat lagi. Surat 5 itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq sama ayat kursi ditambahi 1 surat lagi wal asri. Nah, setelah diamalkan baru nanti Vicky-nya juga berdoa, mama juga berdoa, insya Allah nanti lancar. Lebih diutamakan adalah surat yang diurutkan adalah Al-Fatihah, ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas, dan diakhiri dengan wal asri. Ya, mari kita doakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mama Ani baca ayat kursi untuk saat ini. Udah. Barusan tadi sudah 5 itu sama wal asri. Ini wal asrinya tak kamen. Ini pengambilan apa yang dikirim ya ke mama. Ini kan santet, ngomongin masalah santet ya. Santet ataupun benar-benar Sihir yang dikirimkan di mama nanti diambil dengan cara menggunakan rokok, karena rokok itu supaya anggap kita mohon supaya seperti batang rokok diambil hilang seketika gitu, harapannya gitu. Jadi kan semua pengobatan itu ada alatnya, ada media meditasi, ada sarana meditasinya. Kalau berbagai orang kan ada yang menggunakan tongkat, ada yang menggunakan kayu buat bikin ini, ada yang menggunakan apalah berbagai benda yang lain tuh. Kalau saya insya Allah dengan izin Allah saya menggunakan sebatang rokok untuk menghilangkan penyakit. Karena apa? Prinsip saya adalah ini rokok sebelum kita nyalakan ini kan penuh, anggapannya barang ada, kita bisa kita keluarkan, lama-lama akan habis. Gimana pun caranya penyakit yang ada di dalam orang tua saya, mama saya ini, yang awalnya itu utuh akan habis sesuai dengan 1 batang rokok ini. Dengan izin Allah, mari kita doakan bersama. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan dengan itu kembali kepada yang atas. Kalau Tuhan mengizinkan, alhamdulillah. Kalau kita jangan dilakukan, karena paksaan itu ya tidak baik dan tidak diperbolehkan. Dengan cara kita mencari jalan lain seperti itu. Ayo. Mama sakit apa tadi? Kepala.
Hari ini tadinya cuman gatal-gatal, tapi sekarang karena gatal-gatalnya udah sembuh, sihirnya berubah lagi, ditingkatkan kekejamannya. Kalau mama mengartikan seperti itu, eh, berbentuk ulat, juga berbentuk benda yang tajam-tajam. Jadi mengganggu peredaran darah. Jadi sendi-sendi ini kaku, tadinya enggak. Sendi-sendi ini kaku, kepala juga sakit, senut-senut. Mulai tadi malam. Jadi insya Allah nanti bakal diupayakan untuk disembuhkan, diambil barang-barang yang ada di dalam badan mama. Kan apa namanya, spiritual ataupun santet itu kan ada dua cara. Yang satu caranya itu dikirim, barang dikirim, entah itu berupa makhluk goib, entah itu berupa benda goib, itu di dalam tubuh itu bisa. Dan ada yang dengan cara tidak dikirim melalui boneka. Nah, kalau saya untuk saat ini keluarga saya terkenanya guna yang dikirim Ya, dan pakai diberikan teknik. dan masuk ke dalam tubuhnya. Tuh, saya kalau misalnya apa namanya mengobati ya, saya selalu menyebut Asma Allah. Allah, karena apa ya dengan izin Allah. Jadi gini, 2 hari ini sihir yang dikirim ke mama itu tekniknya berubah, nggak seperti dulu. Ya, binatang dikirimkan, tapi sekarang enggak. Jadi tekniknya memakai teknik Afrika, yaitu voodoo. Jadi media si dukun itu memakai boneka, terus menggunakan jarum untuk menusuk-nusuk boneka itu sambil menyebut namanya mama dan menggunakan foto mama. Jadi nanti bakal mama buka semua di channelnya mama ya. Ini cuman penanganan Vicky ngambil sihir di dalam badan mama sekarang supaya teman-teman tahu. Ya udah, ayo. Udah berdoa mama. Satu saran untuk kalian semua, jika kalian mempunyai kelebihan indigo ataupun spiritual, usahakan lebih sabar, jangan dendam, kontrol amarahnya, egoisnya kontrol, karena kita yang mengontrol diri kita sendiri, jangan egoisnya yang mengontrol kita. Seperti itu. Terima kasih. Ayo. Sihir yang telah diambil supaya nggak kembali ke badannya mama dimasukkan di dalam botol yang udah dikasih garam supaya kepanasan. Garam gosok, garam kasar. Kekecilan kakak beliau.
sekali lagi, jika kamu punya kelebihan, mempunyai kelebihan, utamakan sabar, kontrol egoisnya, jangan amarah atau Emosi. dendam. Karena jika kalian mengontrol diri kalian dengan baik, maka hasilnya akan baik. Jika kalian mengontrolnya dengan hal buruk, jelek, hasilnya pun juga akan mewujudkan keburukan. Maka dari itu, apa yang kalian lakukan, bismillahirrahmanirrahim, atau sesuai dengan agama kalian, doa agama kalian masing-masing. Karena apa-apa ya dengan Tuhan kalian, dengan izin Tuhan kalian, seperti itu. Ini mama mau tanya, kalau boleh tahu wujudnya apa? Soalnya menyakiti mama mulai subuh malam tadi lah, mendekati subuh itu. Soalnya di kepala, berasa di kepala, senut-senut, pundak, sampai gatal-gatal juga dadanya mama. Aura yang mengirim guna-guna kepada orang tua saya, kepada Mama Eni, atau yang dikirim adalah ulat. Karena untuk menggerogoti, menyakiti secara perlahan adalah ulat. Ulatnya ulat apa? Warnanya apa? Bentuknya seperti apa? Itu doa. Bersihkan dulu. Mulanya ulat hitam kecil seperti belatung ini kayaknya 2 cm panjangnya. Besar atau kecil? kecil segini, Kayak korek gitu. Besarnya lebih besar dari korek ya, batang korek. enggak seperti segini, serokok. Oh, sebatang rokok besarnya. Tapi panjangnya 2 cm, besarnya sebatang rokok. Besarnya segini. Jika kalian juga melihat Mama Erni, jika kalian mempunyai kelebihan, silakan komen apa yang berada di dalam ini, berada dalam Botol yang ini, sudah keambil dan dari badan. apa yang berada di dalam tubuhnya Mama Erni, dan dan siapa yang mengikuti Mama Erni untuk selama ini. Karena setiap video Adi, setiap saya mau keluar kemanapun, itu selalu orang tua saya Tersakiti. Ketika saya di rumah, sakitnya agak merendah sedikit. Meredah. Nah, ya, kita juga menyatakan kepada kalian juga sama-sama berdoa agar orang yang menyakiti itu diberi Hidayah. diberi jalan kebenaran, agar yang digunakan sekarang, apa yang dia lakukan sekarang itu adalah hal yang salah. Kita tidak boleh dendam, kita tidak boleh marah, karena apa-apa dia adalah ciptaan Tuhan. Mungkin Lagi kilaf. Mungkin dia seperti ini lagi buntu, lagi peteng, pemikirannya Cetek. Pemikirannya kan uang, apa yang orang kasih uang untuk menyakiti, dia terima, akhirnya dia menyakiti. Jangan seperti itu. Jika
apa ya, kalau suatu kata-kata moral untuk kehidupan saya di dunia ini, beribu-ribu orang baik. Jika kalian tidak menemukan, maka jadilah salah satunya. Maka dari itu, berbuat baiklah kepada orang sekitar. Apa yang kita bisa bantu, mari kita bantu. Apa yang kita bisa kasih, kita kasih semampunya. Jangan kita paksakan untuk apa yang ada aku kasih, itu jangan. Semampunya itu, karena yang berlebihan tidak dibolehkan, yang berkurang itu juga tidak diperbolehkan. Udah. Oke, dari Enggak. Ini cuman satu aja yang di mama. Kok bikin mama sakit sini, panas dadanya? Jadi, Ini sakit loh. Tapi enggak, ya tahu, alhamdulillah ya. Kalau udah diambil tuh hilang. Percaya nggak percaya? Kalau memang belum ngalami, memang nggak tahu rasanya. Tapi kalau udah ngalami kayak mama gini, percaya. kalian boleh percaya atau tidak, itu adalah haknya kalian. Apa-apa kembali kepada doa kepada Tuhan. Apa yang kita doakan itu mesti harus baik. Ya Allah, semoga penyakitnya di dalam tubuhnya orang tua saya, di dalam tubuhnya kita, jika ini darimu, maka saya terima. Jika dari orang lain, kiriman orang lain, maka kembalikan. Maka angkatlah ya Allah. Jangan beri dia kesiksaan, maka berilah dia hidayah, berilah dia jalan yang benar agar tidak di jalan yang salah, tidak menyakiti orang lain, dan itu karena merugikan ya. Udah gitu aja. Jadi yang ada di badannya mama mulai tadi malam itu ulat. Soalnya kan Vicky kan pulangnya malam, jadi mama nggak sempat minta ditangani ya. Jadi pagi tadi juga harus berangkat kerja, jadi baru sore ini ketemu, langsung ditanganin sama Vicky. Dan ternyata ulat yang warnanya putih, hitam, cuma nggak tahu namanya ya, kita ulat apa ya. Jadi ya udah, itu udah keambil, alhamdulillah. Nanti bagi yang bisa melihat ya, nanti tolong dilihat ya di dalam botol ini, benar nggak gitu. Yang di dalam botol ini adalah satu ekor ulat bulu yang gatal, yang menyiksa mama sehari ini. Udah, kalau gitu diakhiri aja. Sekian dari Vicky Hadi, sekian dari Mama Erni. Bila ada salah kata, salah perilaku dengan sengaja ataupun tidak sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam.